Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi walafiat ya. Pagi ini kita sudah masuk pada sesi yang ke-14. Ya. Jadi, sudah mulai di akhir-akhir atau di penghujung berakhirnya mata kuliah ini ya, mata kuliah riset keuangan. Artinya, UAS Anda pun juga semakin dekat ya. Jadi, tolong mulai dipelajari kembali artikel-artikel yang sudah pernah dibahas di sesi sebelumnya. Sehingga pada saat UAS nanti Anda tidak akan gitu untuk menjawabnya ya. Nah, di sesi yang ke-14 ini, saya harus menjelaskan kepada Anda terkait satu artikel yang saat ini bisa Anda lihat di layar. Ini file PDF jurnalnya bisa dilihat ya di screen masing-masing. Sudah tampak ya? Bisa, Pak. Oke. Ini salah satu jurnal yang bagus ya teman-teman ya. Penerbitnya itu adalah Elsevier ya. Memang kebanyakan jurnal yang saya berikan kepada Anda dari sesi 1 sampai sesi yang ke-15 itu penerbitnya kebanyakan adalah Elsevier karena ini merupakan penerbit yang sangat bereputasi. Nama jurnal yang kita akan bahas di pagi ini itu adalah Journal of Behavioral and Experimental Finance. Ya, jadi jurnal ini itu lebih banyak membahas tentang apa ya, ilmu keuangan tetapi juga dari sisi eksperimen, ya. Dan artikel yang akan kita bahas di pagi ini judulnya adalah menarik ini judulnya Stability Efficiency in Islamic Banks, Does Board Governance Matter? Artikel ini itu membahas terkait dengan efisiensi stabilitas ya kalau mungkin bahasa Indonesia. Jadi efisiensi stabilitas di Islamic Banks ya. Artinya sampel dari artikel ini ya, sampel yang digunakan pada artikel ini itu hanya terbatas pada bank syariah saja. Islamic Banks. Kemudian yang juga di highlight ya, yang juga menjadi apa namanya menarik di artikel ini adalah kita mau ngomongin efisiensi stabilitas ya. Lalu kemudian dari judul pun itu sudah tampak bahwa efisiensi stabilitas itu mau dihubungkan apa? Ya, di sini tertulis bahwa efisiensi stabilitas itu akan dihubungkan dengan board governance. Board itu kan dewan, governance itu tata kelola. Ya, jadi artinya pada saat Anda membaca artikel ini, Anda harus tahu ya, kira-kira mana yang menjadi variabel dependent dan mana yang menjadi variabel independennya. Ya, karena setidaknya ada dua variabel ini eh, yang diteliti ya. Apakah variabel Y-nya itu stability efisiensi atau board governance ini? Ya, Anda bisa lihat di abstrak mungkin. Abstrak ini sudah memberikan gambaran kepada kita ya sebagai pembaca bahwa apa sebetulnya isi dari artikel yang berisi 14 halaman ini ya. Kita bisa lihat di sini. Kami berkontribusi terhadap literatur dengan menguji sejauh manakah tata kelola Dewan Syariah ya
Syariah Board Governance ini, ya karena di bank syariah itu kita tahu ya, kalau di bank konvensional itu tidak ada DPS, ada Dewan Pengawas Syariah. Tapi kalau di bank syariah itu ada namanya DPS ya, Dewan Pengawas Syariahnya, yang betul-betul melihat apakah benar proses bisnisnya bank syariah itu sudah sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah Islam atau kaidah-kaidah syariah. Ya, jadi kan salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional itu adalah ada tidaknya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kalau di artikel ini sebutnya adalah Syariah Board Governance di bank syariah, di Islamic banks, mempengaruhi stability efisiensi, mempengaruhi efisiensi stabilitas. Nah, berarti dari kalimat pertama di abstrak ini, mana dong variabel X-nya dan mana variabel Y-nya? Ada yang sudah sempat membacakah artikel ini? Mana variabel independen, mana variabel dependen dalam artikel ini? Coba, ada yang bisa jawab? Dari abstrak kalimat pertama itu sudah jelas ya. Mana mempengaruhi mana dan mana dipengaruhi apa. Dari kalimat pertama abstrak, kira-kira menurut Anda itu yang mana? Variabel X dan manakah variabel Y-nya? Ayo, biar nggak ngantuk di pagi hari. Kan yang baru hadir kan berapa orang? Ayo dari 7 orang yang hadir nih, mana variabel independen dan mana variabel dependen dari artikel ke-14 ini? Loh, kok diem? Yang mana, teman-teman? Nah, kok nggak ada suaranya ini? Mana variabel X, mana variabel Y-nya? Kalimat pertama kan udah jelas itu ya. Di abstrak saja kita bisa tahu mana variabel X, mana variabel Y-nya. Halo, masa dari tujuh-tujuhnya ini nggak ada yang bisa menjawab? Kan saya selalu ngomong pada Anda ya, mana variabel X dan Y di artikel itu kan penting untuk diperhatikan. Yang mana variabel independen, yang mana variabel dependennya. Wah, ini Ukuran bank, apa? ukuran bank itu dependen. Dependen ukuran bank. Coba kalian lihat di judul deh. Ini kan di judul tidak ada tulisan Oh, ukuran bank. tata kelola Dewan Syariah. Nah, ya. Jadi independen atau variabel X ya di dalam penelitian ini ya board governance ini atau syariah board governance ini itu variabel independen ya variabel X-nya. Variabel Y atau variabel dependennya itu adalah stability efisiensi atau efisiensi stabilitasnya bank. Ya, jadi jelas ya mana variabel independen, mana variabel dependennya. Jadi variabel independennya adalah board governance, tata kelola dewan syariah. Variabel
Dependennya itu adalah stability efisiensi. Jadi cukup itu aja. Ya, variabel X-nya sebetulnya cuma satu, yaitu syariah board governance ini. Variabel Y-nya adalah stability efisiensi. Kemudian di abstrak ternyata kita sudah tahu ya kira-kira bagaimana pengaruh syariah board governance itu terhadap stability efisiensi. Ya, ternyata ditemukan bahwa ada hubungan positif antara syariah board governance ini terhadap stability efisiensi. Artinya, semakin bagus kualitas tata kelola syariahnya di bank syariah itu, maka efisiensi stabilitasnya itu akan semakin meningkat. Secara logika sih ya masuk akal ya, secara teori juga iya. Jadi, Pak, stability efisiensi itu apa sih? Ini kalau di bank itu satu hal yang mungkin menjadi concern ya, adalah efisiensi biaya yang dikeluarkan. Jadi, apakah bank syariah itu efisien dalam penggunaan biaya-biaya untuk operasional? Itu yang dimaksud dengan stability efisiensi. Ya kan, karena untuk beroperasi kan banyak tuh komponen biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh bank syariah. Ya, ya termasuk salah satunya adalah untuk membayar Dewan Pengawas Syariah. Ya, di Indonesia saja, DPS itu kan wajib ada di dalam setiap bank syariah yang ada di Indonesia. Karena DPS itu berfungsi untuk mengontrol apakah betul ya kegiatan operasional bank syariah itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Ternyata di artikel ini, dengan menggunakan sampel 94 bank syariah, ya di abstrak sudah kelihatan ini, 94 bank syariah sampelnya, dari 28 negara pada periode 2003 sampai 2018. Ya, ternyata ditemukannya bahwa semakin tinggi tata kelola syariahnya, efisiensi stabilitas bank syariah itu semakin meningkat. Jadi berpengaruh positif ya, X-nya naik, Y-nya juga naik. Kemudian bisa dilihat di kalimat berikutnya, hasil penelitian kami tetap dipegang ketika kami menggunakan teknik propensity score matching ya, SM ini. Ini teknik statistika yang sangat canggih ya. Kemudian instrumental variable approach, pendekatan instrumental variable, dan juga dynamic panel GMM untuk mengatasi endogeneity issues. Jadi endogeneity issue itu seperti ini ya. Kadangkala X itu bisa mempengaruhi Y. Kadangkala board governance itu bisa mempengaruhi stability efisiensi. Tapi di sisi lain, Y itu bisa mempengaruhi X. Itu namanya endogeneity. Ya, X mempengaruhi Y bisa mempengaruhi X. Kemudian lebih lanjut, ya pengujian lebih lanjut menemukan bahwa pengaruh syariah board governance terhadap stability efisiensi itu lebih tampak di negara-negara dengan tata kelola nasional yang lebih rendah daripada negara-negara dengan tata kelola nasional yang lebih tinggi. Dan pada bank syariah yang besar dibandingkan dengan bank syariah yang ke. Ya, jadi sebetulnya isu yang diangkat itu sederhana, tetapi hebatnya artikel ini adalah dia banyak menggunakan apa ya teknik-teknik statistik yang sangat canggih ya, seperti misalkan propensity score matching. Itu teknik statistika yang sudah sangat tinggi sekali. Kemudian instrumental variable approach juga sama, dan juga dynamic panel GMM. Jadi ini statistikanya itu sudah yang level-level canggih ya, nggak yang sembarangan. Makanya layak dia masuk di artikel-artikel yang bagus seperti itu. Secara setidaknya isi dari artikel ini ya. Ya variabel utamanya tadi yang saya sampaikan ke Anda. X-nya syariah board governance, Y-nya stability efficiency.
Kalau kita masuk lebih dalam di introduction ya, ini mungkin kita bisa melihat bahwa dia di sini mungkin ya satu kalimat yang perlu saya warnain gitu. Ya, nggak tampak. Ini sebetulnya yang ingin dijual dalam artikel ini. Our study is the first to use Syariah board governance measure to explain stability, efficiency, in Islamic finance. Ya. Jadi artikel ini adalah artikel yang pertama untuk menggunakan tata kelola syariah dalam menjelaskan efisiensi stabilitas di perbankan syariah. Ya, jadi apa namanya? Inilah artikel yang pertama meneliti tentang pengaruh tata kelola syariah terhadap stability efisiensi di bank syariah di 28 negara. Kemudian kontribusinya Anda bisa lihat di sini ya. Contribution. Kalau di UAS misalkan saya tanya apa kontribusi artikel ini gitu ya. Anda bisa lihat di introduction-nya ya. Pertama ini ada dua kontribusinya adalah ini. Dan ketiga kontribusinya ini. Ya, Anda bisa baca detail terkait apa sih kontribusi dari artikel ini ya. Atau apa kontribusi artikel ini terhadap literatur dan juga terhadap isi misalkan di dunia praktek. Kemudian data ya, sumber datanya dengan Bankscope and Fitch Connect ya, berdata utamanya. Sisanya dia bisa menggunakan annual report ya, atau laporan tahunan dari periode 2003 sampai 2018 pada 28 negara. Ini variabel Y-nya, stability efficiency ya, dengan menggunakan stochastic stability efficiency frontier model. Ya, cara menghitung stability efisiensinya seperti ini, teman-teman. Kemudian ini adalah sampelnya di tabel 1. Di Asia Tenggara, sorry, di Asia Selatan misalkan ada Bangladesh, Maldives, Pakistan, dan Sri Lanka. Di Asia Timur dan Pasifik ada Indonesia, salah satu negaranya ya. Di mana di Indonesia itu ada 3 bank syariah yang dimasukkan. Kemudian ini ya negara-negara yang lain. Ini ada 28 negara. Kemudian apalagi nih? Ini deskriptif statistiknya. Ini penting ya. Jadi kalau Anda mengerjakan skripsi itu, deskriptif statistik itu akan menjadi dasar pertama kali untuk melihat apakah variabel-variabel Anda itu sudah diinput dengan benar atau tidak. Stability efisiensinya, min-nya atau rata-ratanya 0,9. Kemudian syariah board governance score-nya itu adalah 53,47. Jadi Anda yang sekarang sedang mengerjakan skripsi itu dicek ya kalau Anda sudah masuk pada olah data, cek deskriptif statistiknya. Minimal lihat berapa min-nya, standar deviasinya, minimal dan maksimal. Kemudian ini modelnya. Tadi betul yang dikatakan oleh Ira tadi. Variabel X-nya adalah SBG, Syariah Board Governance. Kemudian variabel Y-nya itu adalah stability efisiensi ya. Cut safe. Ini hasilnya ya. Koefisien Syariah Board Governance-nya bernilai positif. Makanya tadi dikatakan Syariah Board Governance itu sebagai variabel X-nya berpengaruh positif signifikan terhadap stability. Jadi itu hasil utamanya ya.
Syariah board governance-nya berpengaruh positif signifikan terhadap stability efisiensi. Dan ini kalau sampelnya dipecah menjadi dua, ya, dipecah menjadi bank syariah yang besar dan juga bank syariah yang kecil. Ya, di sini bisa dilihat hasilnya ya, tetap terkonfirmasi bahwa syariah board governance-nya berpengaruh positif signifikan pada bank yang besar. Sedangkan di bank yang kecil, small Islamic banks ini tidak signifikan ya, koefisien syariah board governance. Artinya efek dari syariah board governance terhadap stability efisiensi itu lebih tampak pada bank yang besar. Ini juga sama ya. Ini kalau dipecah sampelnya berdasarkan sampel negara yang tingkat nasional governance-nya tinggi dengan national governance-nya rendah. Ya, ini dua-duanya signifikan ya kalau kita lihat ini secara statistik ada bintangnya. Berarti baik di negara yang national governance-nya tinggi ataupun national governance-nya rendah. Itu secara umum ya hasil dari artikel ini bahwa terkonfirmasi semakin tinggi syariah board governance-nya, maka akan semakin tinggi juga stability efisiensi dari bank syariah yang ada di 28 negara ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini di tabel A2 ya, di halaman 12 itu Anda bisa melihat bagaimana cara mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Ya, baik itu stability efisiensi sebagai variabel Y-nya dan variabel-variabel yang lainnya. Ini banyak sekali variabel kontrolnya, teman-teman ya. Kan saya selalu bilang kepada Anda, dalam penelitian keuangan itu mayoritas ya X-nya hanya satu, Y-nya ya cuma satu, sisanya adalah variabel kontrol. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya untuk artikel sesi ke-14. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait artikel sesi ke-14. Sambil saya coba-coba cari ya jadwal UASnya itu Sabtu depan atau apa ini. Saya cari di handphone dari tadi belum ketemu. Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan terkait artikel sesi 14. File mana ya? Di WhatsApp kalau nggak salah deh. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sambil saya cek presensi ya, yang hadir hanya 7 orang. Ya, ini berarti yang tidak ada itu Hafiza dan juga ada 2 orang yang nggak masuk. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya tutup. Tugas terakhir dikumpulkan di sesi 15. Selasa depan ya, jam 18.30. Silakan. Dan saya nggak ada, Pak. Berarti untuk artikel ini ya sebetulnya mudah ya. Jadi intinya kalau syariah board governance-nya tinggi, maka stabilitas efisiensinya juga tinggi. Tahu sih. Karena Dewan Pengawas Syariahnya berarti punya peran penting di situ ya. Untuk meningkatkan efisiensi. Oke, kalau nggak ada, mulai hari ini nanti Anda sudah bisa mengupload
apa ya, jawaban Anda ya untuk yang tugas Excel itu. Jadi Anda kumpulkan paling lambat di Selasa depan ya. Selasa depan tanggal berapa itu? Tanggal 8 November. Itu bisa Anda upload jawaban Anda di paling lambat ya di Adlink. Mulai hari ini Anda sudah bisa upload ya. Yang Excel ya, dalam format Excel. Kemudian nanti di sesi ke-15 Selasa depan itu saya akan menjelaskan teknik atau bagaimana petunjuk untuk UASnya nanti. Kemungkinan sih UASnya di Sabtu depan ya. Cuman saya belum cek lagi filenya, jadi saya belum bisa banyak ngomong. Takutnya salah. Tapi kemungkinan Sabtu depan. Iya, kalau nggak ada pertanyaan, terasa cukup. Silakan fokuslah kepada tugas sesi 15 bagi yang belum ya. Menghitung discretionary accruals itu. Kalau ada yang masih bingung, barangkali boleh japri saya ya. Soalnya saya akan jawab sebisa. Oke, untuk sesi ke-14 ini ya, ketemu di sesi ke-15 di Selasa itu. Nanti saya informasi ya di grup Selasa depan tuh kayaknya saya ada workshop ya di Bogor. Cuman apakah saya bisa nyampe di kampus itu sampai jam setengah 7 atau enggak? Ini nanti saya infokan apakah kuliahnya offline di kampus atau online. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, Kak wabarakatuh. Bambang. Ya,